Perjalanan selanjutnya tertuju ke rumah Friska. Aku menekan bel beberapa kali, sampai akhirnya pintu rumah itu terbuka. Saat memandang wajahnya, aku terdiam sejenak. Sepertinya Friska sudah tahu perihal video lawas yang tersebar di rumah sakit. Sudah tahu kan apa yang terjadi di rumah sakit? Tanyaku, seraya memutuskan untuk masuk ke dalam. Sudah, jawabnya lemah. Siapa yang sudah tega melakukan hal itu? Aku nggak tahu, Mas. Video itu kamu yang ngambil dan hanya kamu yang menyimpan. Padahal aku sudah katakan supaya dihapus. Iya, aku memang menyimpan video itu, tapi aku nggak mungkin menyebarkannya. Lalu siapa? Aku nggak tahu. Gara-gara video itu, hari ini aku dipanggil menghadap direktur. Mereka akan melakukan 2 hal pada kedua pelaku dalam video tersebut. Yang wanita akan dimutasi, sementara yang lelaki, jika terbukti siapa orangnya, maka pihak rumah sakit akan mengambil sikap tegas dengan memberi skorsing atau bahkan sampai pada pilihan paling berat, yaitu pemberhentian dengan tidak terhormat. Kecuali jika aku bisa membantah semua tuduhan itu dan membuktikan bahwa aku dan Shaina memang sedang tidak bersiteru. Aku menarik napas berat. Sungguh ini sangat sulit ku katakan, tapi memang ada yang harus ku korbankan demi keselamatan karir kami berdua. Maafkan aku, Friska. Sepertinya memang tidak ada cara yang lebih baik untuk kita selain bercerai. Dek, bercerai. 2 netra Friska membelalak. Cerai? Seharusnya bukan aku yang kamu ceraikan, Mas, tapi Shaina. Jika itu yang kulakukan, maka tamatlah riwayat kita, Fris. ID akan memproses kasus ini. Bukan saja dipecat, tapi kita juga akan dikenakan sanksi pidana karena kasus perselingkuhan. Tidak ada cara lain, Fris. Kamu harus mengalah. Mengalah? Enggak, aku enggak masalah karirku hancur, asalkan anak yang aku kandung ini terlahir dengan status jelas siapa ayahnya. Jika Mas tetap bersikeras meninggalkanku, maka aku gak akan tinggal diam. Bukan Heidi yang akan menghancurkan karir kita, tapi aku yang akan membongkar semuanya. Ku hela napas panjang, kepala kembali terasa sakit, seperti hampir pecah. Menceraikan Friska begitu saja memang bukan perkara mudah. Bahkan alasan karir tak membuatnya goyah. Mungkin harus ada kesepakatan untuk mengelabuinya. Baiklah, begini Friska. Aku berjanji akan meninggalkan Shaina setelah masalah ini selesai. Tapi dengan satu syarat, kamu harus mundur terlebih dahulu. Persyaratan macam apa itu? Aku gak mau. Percaya padaku, Friska. Aku tidak akan ingkar janji. Setelah Shaina memberi pembelaannya untukku, dan tentunya setelah masalah ini kembali tenang, aku akan mencari cara untuk pergi darinya dan kembali padamu. Ucapanku kali ini membuatnya berpikir sejenak. Wajah yang tadi cemberut perlahan kembali tersenyum. Kalau kamu ingkar, aku bersumpah akan menghancurkanmu sampai di titik paling rendah. Ancaman Friska membuat dada ini seperti ada yang menusuk dalam. Tapi kuabaikan rasa sakit, lalu mengangguk setuju. Kenapa tidak kamu bilang saja kalau kita udah bisa? Dia kan juga gak akan tahu, ucap Friska kembali dengan nada lemah. Tidak bisa, Friska. Shaina bukan wanita bodoh. Sekarang aku akan menghubunginya dan kamu iya-iya aja nanti di telepon. Ya udah. Aku langsung menekan nomor Shaina untuk memanggil.
Nomornya nggak aktif, ucapku sedikit kesal. Sepertinya Shaina benar-benar ingin menjauh dari kamu, Mas. Aku menghela napas panjang, lalu tubuh kembali bangkit. Kamu mau kemana, Mas? Aku mau cari angin segar. Friska tak menahan kepergianku hingga kaki kembali tertarik untuk menjauh dari rumah itu. Tubuh kini sudah duduk di balik kemudi. Jemari berhenti sejenak, merenung dan berpikir tentang apa yang sudah kualami dalam hidup. Kuusap kepala yang terasa sangat berat. Kebahagiaan bersama Friska kini lenyap sudah, berganti rasa takut akan ancaman dipecat. Akhirnya aku lajukan mobil kembali, membelah temaramnya langit senja. Tujuan kini adalah istana bersama Shaina yang sudah beberapa hari tak kusinggahi. Penjaga rumah membukakan pagar, lalu aku kembali menjalankan mobil. Sampai di dalam, suasana sepi menyergap dada. Betapa kini semua telah berubah, tak ada lagi sambutan hangat seorang Shaina. Emas sudah pulang, mau mandi, tanyanya manja. Itulah yang biasa dia ucapkan saat menyambut kepulanganku. Lalu setelahnya, dengan wajah penuh ceria, Fatih akan berlari menghampiri. Dia akan menunjukkan berbagai kehebatannya di sekolah, nilai yang tinggi, bahkan berbagai kelebihannya yang lain dalam bidang olahraga. Kini semua terasa hampa, tak ada Shaina, tak juga Fatih. Lalu anakku yang paling kecil, apa kabarnya dia saat ini? Rasa rindu tiba-tiba merambat di tubuh secara perlahan. Aku menunduk dan berjalan lemah menuju kamar. Suasana di kamar ini terasa pengap. Ku nyalakan pendingin ruangan agar udara dapat berganti. Lalu tubuh terduduk sejenak di atas ranjang. Mas lelah ya, kita ngopi yuk. Suara Shaina yang menenangkan kembali terdengar. Kenapa aku jadi sangat merindukannya? Ya Tuhan, sungguh aku tak ingin rumah tanggaku ini berakhir. 10 tahun kami yang sekali bertemu langsung menikah atas perjodohan kedua orang tua. Nyatanya sangat bahagia dan seharusnya akan terus bahagia sampai tua. Jika saja hati ini tidak terpincut janda seksi bernama Friska. Sebuah pesan yang masuk ke ponsel membuatku terhenyak. Lekas jemari membuka pesan tersebut. Berita perselingkuhan itu sudah masuk koran nasional, Dok. Sebuah pesan dikirimkan Dr. Fandi beserta screenshot halaman dari koran nasional. Dua netraku membelalak. Seorang dokter spesialis berinisial R terlibat perselingkuhan dengan dokter umum berinisial F. Keduanya berdinas di Rumah Sakit Cempaka Putih. Hubungan terlarang itu terjadi tanpa sepengetahuan sang istri. Bahkan diduga dokter R dan dokter F sudah menikah bawah tangan semenjak 4 tahun yang lalu. Narasumber yang ditemui tim Kompas membenarkan hal itu. Dan menurut beliau, kini dokter R sedang bermasalah dengan istri pertamanya yang sudah mengetahui perselingkuhan itu diam-diam. Tim ID yang ditemui oleh pihak Kompas menyatakan sampai saat ini belum menerima surat aduan baik dari pihak rumah sakit ataupun dari pihak istri pertama. Tapi tidak tertutup kemungkinan jika mereka sudah menerima laporan tersebut, pihaknya akan segera mengusut tuntas sampai ke akar permasalahan. Ketua ID menyatakan bahwa jika ada salah satu anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik, termasuk kasus perzinahan dan perselingkuhan, maka tim ID akan langsung mengenakan sanksi sesuai pelanggaran. Bahkan sanksi terberat adalah sampai melakukan pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi kami menunggu dulu laporan dari pihak rumah sakit. Jika memang sudah masuk,
akan langsung kita tangani. Aku menelan ludah yang tiba-tiba terasa pahit. Lalu sebuah pesan masuk kembali yang berasal dari Dr. Fandi. Surat penonaktifkan sementara sebagai dokter di Rumah Sakit Cempaka Putih. Aku membaca isinya. Mengapa bisa secepat ini mereka bertindak? Padahal tadi sore aku baru bertemu dan terlihat tidak ada masalah, berarti pasti ada yang memprovokasi. Lalu Dr. Fandi melakukan sebuah panggilan. Lekas ku angkat telepon tersebut. Bagaimana dok? Sudah baca semua yang saya kirimkan? Sudah, jawabku dengan suara bergetar. Aku tak ingin karir yang sudah aku rintis dengan susah payah selama belasan tahun hancur hanya karena masalah ini. Tapi apa yang sudah terjadi berhasil membuat jantung berdegup kencang. Bayangan pemberhentian secara tak hormat menari-nari di pelupuk mata. Apa yang akan dokter lakukan? Aku akan mencari perlindungan hukum dari seorang pengacara. Itu bagus, tapi sebenarnya simpel saja dok. Jika dokter bisa muncul ke publik bersama istri pertama dan menyatakan bahwa hubungan kalian adem-adem serta tidak membenarkan isu perselingkuhan tersebut, semua akan beres. Lagi-lagi aku merenungi ucapan Pak Fandi. Iya Pak, oke, saya doakan semoga masalah yang sedang menimpa dokter ini bisa terlalui dengan baik. Aku menarik napas berat, sungguh kepala semakin berdenyut hebat. Ku rebahkan tubuh ke atas ranjang, lalu perlahan menutup kedua mata yang terasa memanas. Tanpa ku sadari, diri terlelap, menanggalkan sejenak semua beban yang memenuhi jiwa menuju alam bawah sadar yang penuh ketenangan. Getar ponsel membuat mataku terbuka. Aku melirik benda pipi itu, lalu menemukan sebuah pesan dari Friska. Mas, kamu di mana? Aku ada di rumah sakit sekarang. Tadi tiba-tiba perutku mulas banget. Aku mohon kamu segera temui aku ya, Mas. Ku abaikan pesan darinya dan memilih mematikan ponsel. Pasti hanya trik agar aku kembali luluh. Ku hempas ponsel ke sembarangan arah di atas ranjang ini, lalu tubuh berbalik untuk memanjakan kembali diri dengan ranjang yang masih terasa begitu nyaman. Tiba-tiba perut berbunyi halus. Sungguh sangat lapar. Mas, aku masakin makanan kesukaanmu. Ayo keluar kita makan. Seperti bermimpi, aku bangkit dari ranjang dan berjalan sampai ke meja makan karena mendengar suara Zaina. Saat mengangkat tutup saji yang terlihat hanya hamparan meja yang kosong, ku pejamkan mata sejenak. Zaina, maafkan aku. Bersambung.